Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada pembahasan kesunahan sujud ya. Karena banyak ada pertanyaan beberapa kawan jamaah kita menanyakan tentang sebetulnya mana sih yang lebih dahulu, apakah meletakkan tangan atau meletakkan lutut terlebih dahulu ketika sujud ya. Sebetulnya memang ada hadis keduanya ya. Tangan boleh, lutut pun boleh, dan ini sama-sama hadis yang sahih ya. Nanti kita akan bahas sebentar lagi ya. Itu pertama yaitu hadis yang dari jalur Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada, apabila sujud ahadukum, salah seorang dari kalian, fala yabruk, maka janganlah menderum, janganlah ngebruk, kama yabruku, sebagaimana menderumnya al-ba'iru onta, wal yadha', maka hendaklah dia meletakkan yadaihi, kedua tangannya terdahulu, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Hadis ini diriwayatkan oleh salah imam yang tiga. Kemudian hadis yang kedua yaitu dari jalur Wa'il bin Hujr ya. Dia katakan, ra'aitu, saya melihat an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a, maka beliau akan meletakkan rukbataihi, kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ini dua hadis yang saling bertolak belakang ya. Apakah hadis ini boleh diamalkan keduanya? Kalau kita berbicara masalah sah atau tidaknya sholat, maka dua-duanya pun sah. Orang yang sujud pakai tangan dulu itu sah, orang yang sujud pakai lutut dulu sah. Tapi yang paling utama yang mana? Karena ada larangan Nabi, janganlah kalian sujud seperti onta ya, berarti ada sujud yang dihindari. Kalau dua-duanya boleh dilakukan ya, maksudnya tidak dihindari, kenapa fungsi larangannya tidak ada fungsinya. Ketika Rasulullah melarang, berarti ada sujud yang posisinya sujud yang dilarang ya. Walaupun kalau segi hukum fikih kita berbicara hukum, maka tidak membatalkan sholat kalau sujudnya tangan dulu atau sujudnya lutut dulu ya. Kalau yang tidak boleh itu sujudnya kepala dulu, itu yang tidak boleh. Itu namanya kejengkang, kalau kita bilangnya kejengkang. Nah, kalau memang itu keduanya dibolehkan ya, maka yang terjadi fungsi larangannya tidak berguna. Justru Rasulullah SAW menghindarkan kita agar kita tidak sujud seperti onta. Maka sebetulnya sujud yang dihendaki Rasulullah itu apa? Maka dalam kitab Manhalul Latif, mengutip daripada kitab yang ditulis oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwa hadis tentang sujud seperti onta yang dimulai tangan dulu ini termasuk hadis yang makhluk. Apa itu hadis makhluk? Hadis yang penulisannya terbalik. Maka disebutkan wal yadha' rukbataihi qabla yadayhi, maka hendaklah ya, dalam ka'annahu ya, ka'annahu al-aslu, seakan-akan yang aslinya adalah letakkanlah kedua lutut sebelum kedua tangannya. Walidha, dan karena demikian itu Sarraha telah menjelaskan Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim Az-Zawji fi Zadil Ma'ad, dalam kitabnya Zadil Ma'ad, apa? Ya, bahwa Ibnu Qayyim mengatakan inqalaba, telah terbalik ya, hadis yang berbunyi wal yadha' yadaihi qabla rukbataihi, letakkanlah kedua tanganmu sebelum lututmu. Nah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa hadis ini termasuk hadis yang makhluk ya, walaupun sahih tapi salah tulis ya. Kenapa bisa demikian? Maka di sini diceritakan salah satu alasannya adalah tidak seperti atau tidak bersesuaian dengan waqi'iyah, tidak bersesuaian dengan kenyataannya ya. Kalau kita lihat onta, kalau sedang berdiri, ketika hendak duduk, maka onta itu akan melipat kaki yang depan dulu, baru kaki belakang. Sehingga kalau kita sujud ya dengan menggunakan tangan dulu,
baru kedua lutut, maka berarti kita sujud justru seperti onta, dan sujud seperti onta inilah yang dilarang Nabi, ya. Kalau permasalahan sah, ya dua-duanya sah. Tapi kalau masalah permasalahan afdoliyah, maka lutut dulu. Kenapa? Karena Rasulullah melarang kita seperti onta, ya. Begitu ya. Ini dalam kitab Manhalul Latif telah jelaskan. Mungkin bisa kita ambil i'tibari secara kesunahannya justru bahwa sujud yang sunnah adalah kita meletakkan lutut baru kedua tangan. Adapun beberapa orang ustaz yang mengatakan Rasulullah waktu mudanya ini lutut dulu, ketika tuanya menggunakan tangan, ini tidak ada riwayatnya, ya. Ini mungkin sekedar cuma asumsi saja, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.